Sementara itu, Junho terus berlari untuk menghindari bebatuan terbang yang mengarah kepadanya. Junho lalu menoleh ke belakang dan berpikir, meskipun dirinya telah meningkatkan kecepatannya sebesar 15%, Pride tetap bisa mengikuti dirinya dan itu kecepatan yang luar biasa. Junho kemudian melihat batu-batu besar yang mendekat dan bertanya-tanya, apakah itu adalah kekuatan seorang pemimpin skuadron. Akan tetapi, saat sedang memikirkan itu, tiba-tiba Pride sudah berada tepat di atas Junho bersiap untuk menyerang. Beruntung, Junho menyadari itu dan dengan cepat menghindari serangan brutal milik Pride. Namun, Pride tiba-tiba tersenyum dan menyuruh Fuse untuk menjebak Junho. Mendengar itu, Fuse yang sedang duduk bersila berkata, jika dirinya mengerti. Setelah mengatakan itu, dengan dahi berkerut, Fuse mencoba berkonsentrasi, dan seketika itu, sebuah penghalang merah berbentuk seperti piramid muncul di sekitar Pride dan Junho. Melihat itu, Elsa langsung bertanya kepada Junho, apakah mereka sudah terjebak? Junho lalu menjawab pertanyaan tersebut dengan berkata, bahwa barrier itu sama seperti barrier yang mengelilingi kota, dan barrier tersebut dikendalikan oleh kekuatan seseorang. Pride pun membenarkan perkataan Junho, namun, dirinya berkata, jika Junho tidak akan punya waktu untuk berpikir tentang itu. Setelah itu, beberapa bola tiba-tiba muncul dalam barrier tersebut, dan Elsa yang melihatnya langsung berkata, jika itu terlihat seperti bola besi, namun bisa memantul seperti karet. Junho pun membenarkannya, dan menurutnya itu seperti melawan gravitasi. Setelah itu, Pride mengangkat bola-bola tersebut ke udara dan bertanya kepada Junho, apakah Junho pernah mendengar tentang Steel Orba seperti itu? Dengan gerakan tangannya, Pride kemudian mengarahkan bola-bola tersebut dengan kecepatan luar biasa, sedangkan Junho sambil menutup wajahnya bertanya, apakah bola-bola tersebut datang kepadanya. Kau tahu apa yang hebat dari mengendalikan energi kinetik? Itu artinya aku tak harus terlibat langsung dalam pertempuran ini, ucap Pride sembari mengepalkan tangannya. Setelah itu, bola-bola yang berada di depan Pride tiba-tiba menjadi berwarna merah, dan Pride kemudian melanjutkan perkataannya, bahwa bola-bola tersebut seperti pasukan kecil bagi dirinya. Akan tetapi, Junho tidak memperdulikan itu dan menyuruh Pride untuk menyerang dan tidak banyak omong. Di waktu yang sama, Junho mengaktifkan overclock-nya sebesar 17%. Mendengar itu, Pride yang marah menyuruh Junho untuk menunggu, karena dirinya sedang menghitung lintasan terbaik untuk membunuh Junho, sebab akan menjadi masalah kalau Junho mati tanpa perhitungan. Pride juga berkata, bahwa dirinya hanya akan mengambil satu atau dua tangan dan kaki Junho terlebih dahulu. Setelah berkata demikian, bola-bola tersebut langsung melaju cepat ke arah Junho, dan Junho yang melihat itu seketika langsung menghindarinya. Akan tetapi, bola-bola itu terus mengejar Junho yang membuat Junho harus bergerak ke sana kemari untuk menghindarinya. Sambil melihat ke arah bola yang datang, Junho kemudian meningkatkan overclock-nya menjadi 30% sembari berkata, jika bola-bola itu terlalu cepat. Junho kemudian mengangkat tangannya dan berpikir, bahwa dirinya harus membekukan bola-bola tersebut. Setelah itu, Junho lalu menggunakan skill Frost-nya untuk menghentikan bola-bola itu, akan tetapi, dirinya melewatkan satu bola yang mengarah kepadanya. Beruntung, bola tersebut hanya menggores sedikit dahi Junho. Ledakan besar pun kemudian terjadi di belakang Junho akibat dari bola itu, dan Junho lalu berpikir, bahwa tidak mudah membekukan bola-bola tersebut. Sementara itu, Elsa dengan santainya bertanya kepada Junho, apakah Junho mencoba membekukan mereka satu persatu, dan Elsa lalu mengatakan, jika bukan seperti itu caranya. Di sisi lain, Pride yang merasa sudah berhasil memojokkan Junho bergumam, jika itu adalah yang terbaik yang bisa dirinya lakukan, jadi, apalagi yang harus dirinya lakukan. Mendengar itu Elsa seketika tertawa dan bertanya, apakah itu yang disebut terbaik? Junho yang mendengar perkataan Elsa sedikit kesal dan bertanya, apakah Elsa bisa membantu dirinya walaupun hanya sedikit? Elsa pun kemudian menjawab,
bahwa dirinya khawatir jika dirinya terus membantu Junho akan menjadi manja. Junho lalu berteriak meyakinkan Elsa, jika dirinya tidak akan manja dan menyuruh Elsa untuk cepat membantu dirinya. Namun, Elsa dengan santai menjawab, bahwa itu bukan cara yang baik untuk meminta tolong. Sembari menggerutu, Junho kemudian berkata, "Elsa tolong aku mohon." Mendengar itu, Elsa kemudian tersenyum dan berkata, "Ini waktunya untuk Frost Class, pelajaran kedua kontraktor. Kunci dari menggunakan kekuatan Frost adalah fokus pada jumlah kekuatan yang dibutuhkan saja, seperti Watchguard of Darkness, kamu bisa menghancurkan targetmu. Tapi di sini, intinya adalah membekukan targetmu, perluaslah visionmu. Pikirkan beberapa banyak yang perlu kau bekukan, dan seberapa banyak yang ingin kau bekukan. Sekarang, kontraktor, kamu seharusnya sudah paham dan coba lagi. Kalau kamu hampir mati, aku akan menyelamatkanmu." Mendengar penjelasan Elsa, Junho kemudian berpikir, "Perluas visionku, tidak mungkin aku bisa mengerti langsung hanya dengan mendengar teorinya dalam situasi seperti ini tidak mungkin." Setelah berkata demikian, Junho kemudian menutup matanya, dan saat dirinya membuka mata, bola-bola yang tadinya mengarah ke arahnya kini sekarang sudah membeku. Elsa kemudian mengatakan, bahwa Junho telah melakukannya dengan baik, namun Junho masih sedikit lebih lambat darinya. Sementara itu, Pride yang melihat itu seketika langsung terkejut dan bertanya-tanya, bagaimana Junho melakukan itu, membekukan 50 bola sekaligus. Pride kemudian bertanya kepada Junho, siapa sebenarnya Junho? Akan tetapi Junho tidak menjawab pertanyaan tersebut dan malah balik bertanya, apakah bola-bola milik Pride tidak akan bisa bergerak lagi setelah dibukukan? Di sisi lain, Elsa berkata, bahwa itu belum semuanya, karena orb yang Pride gunakan sekarang menjadi milik mereka. Sementara Pride yang masih bingung dirinya berkata, jika biasanya dirinya membawa 512 bola, namun hari ini dirinya tidak membawanya. Setelah itu, Pride berteriak memanggil Vius, namun, Vius tidak menjawabnya. Pride lalu kembali berteriak memanggilnya, dan menyuruh Vius untuk menjawab. Vius pun mendengar itu, dan seketika langsung meminta maaf kepada Pride, karena dirinya tidak mendengar itu sebab sedang fokus pada bariernya. Pride lalu menyuruh Vius untuk melepaskan bariernya, dan Vius pun segera melakukan tugas itu. Saat barier tersebut menghilang, Pride seketika langsung mencoba untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Setelah itu, Pride melihat ke belakang dan berpikir, tidak bisa terus seperti ini, aku akan menggunakan sisa energi kinetik dalam satu gerakan. Setelah memikirkan itu, Pride kemudian menatap ke depan sembari mengangkat tangannya, untuk menciptakan sebuah sinar yang sangat kuat. Akan tetapi, Elsa tiba-tiba muncul di depannya dan memberitahu Pride, bahwa itu percuma, karena dirinya ada di sana. Melihat itu, Pride seketika langsung terdiam, karena dirinya tahu, jika Elsa adalah spirit milik Junho, karena Elsa memancarkan aura yang sama dengannya. Namun, saat Pride sedang memikirkan itu, Junho tiba-tiba menusuknya dari belakang hingga membuat darah Pride menyembur kemana-mana. Pride kemudian memandang Junho sambil terbatuk keras, dengan ujung tombak menembus tubuhnya. Setelah itu, sembari memegangi tombaknya dengan erat, Junho mengaktifkan skill Frost-nya dan segera tubuh Pride ditutupi oleh ais yang tajam di sekujur tubuhnya. Pride pun kemudian berteriak meminta tolong, dan Pride juga berkata, bahwa dirinya ingin tetap hidup. Akan tetapi, Junho tidak memperdulikan itu dan dengan tatapan tajamnya, dirinya memperbesar skill Frost-nya hingga membuat duri-duri ais keluar dari mata dan mulut Pride. Di sisi lain, Vius yang menyadari ada sesuatu yang janggal kemudian bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Aku kehilangan koneksi dengan Kapten, apa yang sebenarnya terjadi, ucap Vius. Setelah itu, Vius mencoba untuk menghubungi Pride, akan tetapi, dirinya tidak mendapatkan balasan apapun darinya. Namun, saat sedang melakukan itu,
tiba-tiba terdengar suara di belakangnya yang mengatakan, jika mereka lemah sekali, karena melakukan tugas seperti itu saja sangat lama. Mendengar itu, Fius yang kaget seketika langsung menoleh ke belakang dan dirinya melihat, jika orang yang bernama Gusion dari skuad Dark Moon sudah berada di belakangnya. Ini perintah dari divisi Dark Moon, Lord Shadow sudah tidak percaya dengan skuad Pride, jadi aku dikirim untuk membantu kalian. Kau sudah kehilangan kontak dengan bosmu kan, ucap Gusion. Mendengar itu, Fius langsung bertanya, apa yang sedang Gusion bicarakan? Gusion kemudian menjelaskan, bahwa sepertinya Pride pingsan dan memutuskan komunikasinya. Mendengar itu Fius pun seketika langsung berkata, bahwa itu tidak mungkin, karena dirinya pikir, jika orang yang dilawan Pride paling tinggi hanyalah seseorang di Renga. Akan tetapi, Gusion kembali bertanya, kenapa Pride terlihat seperti dalam bahaya, dan benar-benar hancur. Fius yang mendengar itu pun berkata, jika itu tidak mungkin. Fius lalu lanjut bertanya kepada Gusion, kenapa Gusion tidak menolong Pride, jika Pride benar-benar terlihat dalam masalah. Di waktu yang sama, ketika Gusion menjawab kenapa dirinya harus melakukan itu, terlihat Junho dengan brutalnya menghabisi Pride dengan tombak panjangnya. Fius pun kemudian lanjut bertanya, bukankah Gusion baru saja mengatakan jika dirinya ada di sini untuk membantu mereka? Gusion pun membenarkannya, bahwa dirinya datang untuk membantu misinya, namun, soal Pride hidup atau mati itu bukan urusannya. Setelah itu, Gusion memberitahu Fius, jika Pride sekarang benar-benar telah mati, yang membuat Fius nampak begitu terkejut. Setelah itu, dengan tertawa puas Gusion berkata bahwa itu seperti dugaannya, jika dirinya tahu itu akan terjadi suatu hari nanti. Sejak banjingan bodoh itu naik ke rank 35 dan bertindak seperti kapten, siapa sangka dia akan mati seperti tikus di tempat terpencil seperti ini, ucap Gusion mengejek. Setelah itu, dengan senyum kejam di wajahnya, Gusion berkata, bukankah tadi Fius mengatakan jika lawan Pride hanyalah seorang Renga, yang menandakan Pride lebih lemah dari seseorang yang berada di rank tersebut. Idiot sekali. Tidak mengejutkan dia mati sekonyol itu. Bukankah ini hal baik juga buat kalian? Orang itu bukan pemimpin sama sekali, ucap Gusion. Kau benar, Kapten tidak pantas berada di posisinya saat ini, saut Fius yang nampak lemas. Mendengar itu, Gusion langsung tertawa dan berkata, bahkan bawahannya sendiri tak percaya padanya, dan itu terlalu lucu. Gusion kemudian lanjut memberitahu Fius, bagaimana kalau mereka mendengar dari orang yang membunuh Pride secara langsung. Di sisi lain, Junho tiba-tiba menoleh ke arah tebing dan Elsa kemudian bertanya kepada Junho, apa Junho merasakan demonik energi yang besar tadi. Junho pun membenarkannya, mengatakan bahwa dirinya jelas merasakannya, dan itu datang dari atas tebing itu. Junho kemudian lanjut berkata, bahwa dirinya kira, jika Pride adalah Vien terkuat yang diprediksi akan muncul hari ini, dan Junho lalu bertanya-tanya siapa itu. Junho pun kemudian bertanya kepada Gilbert, apakah dirinya melihat sesuatu di Dragon Rock itu. Gilbert pun kemudian menjawab, bahwa ada dua orang di sana, dan Junho yang mendengar itu seketika menyadari, bahwa ada seseorang yang baru saja muncul. Gilbert pun kemudian memberitahu Junho, jika orang yang dirinya lihat nampak biasa-biasa saja, dan dirinya lalu bertanya, apa yang harus mereka lakukan sekarang. Mendengar itu, Junho kemudian menyuruh Gilbert untuk menunggu, sedangkan dirinya akan bertanya terlebih dahulu tentang situasi di tempat Skaya saat ini. Sementara itu, Skaya yang mendengar itu kemudian memberitahu Junho, bahwa dirinya sudah menembus barier dan sedang mengeluarkan warga sipil. Skaya juga berkata, bahwa dirinya bisa bergabung dengan Junho sekarang. Junho pun mengerti dan menyuruh Skaya untuk cepat, karena siapapun itu, mereka akan menyelesaikannya dengan cepat dan bergegas menuju ke laut. Sementara itu Elsa berspekulasi, bahwa itu adalah kapten yang lain, dan Junho pun setuju dengan itu. Elsa pun lalu lanjut mengatakan kepada Junho, jika sepertinya dirinya harus membantu Junho kali ini. Namun,
Saat sedang mengatakan itu, Skaya tiba-tiba datang dan berkata, jika itu tidak perlu, karena mereka bertiga sudah lebih dari cukup untuk itu. Setelah itu, Junho yang mengetahui Skaya sudah kembali, dirinya kemudian menyuruh Skaya untuk mengingat rumah di depannya, karena tubuh Pride ada di sana. Skaya pun mengerti, dan dirinya lanjut berkata, jika dirinya akan membaca ingatan Pride nanti, jadi Junho tidak perlu buru-buru. Akan tetapi, Skaya kemudian bertanya kepada Junho, kenapa Junho memberitahunya, sedangkan Junho sendiri bisa membaca ingatan orang lain. Mendengar itu, Junho kemudian menjelaskan, bahwa mungkin misi kali ini tidak akan berjalan sesuai rencana mereka. Setelah mengatakan itu, Junho dan yang lain kemudian berteleportasi, dan beberapa saat kemudian, mereka pun sudah berada di mana Fius dan Gushen berada. Lihat Fius, aku sudah bilang mereka akan datang, karena aku sudah tahu apa yang terjadi. Aku Gushen, kapten dari skuad Despair. Abaikan saja dia sudah menahan barrier ini sepanjang waktu, jadi mungkin dia akan mati jika kau menyerangnya sedikit saja. Mendengar itu Junho kemudian bertanya kepada Gushen, mengapa dirinya ada di tempat tersebut. Gushen pun kemudian berkata, jika dirinya melihat saat Junho mengurus Pride tadi, karena hal itu, asosiasi Vian tidak akan malu lagi. Setelah berkata demikian, Gushen lalu menjawab pertanyaan Junho, jika tidak ada hal serius, karena dirinya hanya punya satu usulan untuk Junho. Di sisi lain, Skaya sembari menyiapkan magic di tangannya mengatakan, jika mereka tidak punya waktu untuk mendengarkan usulan dari Gushen, namun, sebelum Skaya melakukan sesuatu, Junho terlebih dahulu menyuruh Skaya untuk tenang. Setelah itu, Junho bertanya kepada Gushen, apa usulan yang akan dirinya katakan. Gushen kemudian menjawab dengan berkata, karena kau sendiri yang mengurus pemimpin skuad Pride, sekarang posisi pemimpin skuad itu menjadi kosong. Terlebih lagi, aku juga melihat pertarunganmu langsung. Namamu Seo Junho kan, bagaimana kalau kau bergabung dengan asosiasi Vian? Ini tawaran besar, skuad Pride butuh pemimpin sejati, seseorang sepertimu. Jika kau bergabung dengan kami, rankmu kurasa sekitar 31. Dari yang kudengar, kau adalah perwakilan dari Spectre. Bukankah ini lebih baik daripada menjadi pelayan bagi pahlawan kuno itu? Mendengar itu, Junho alih-alih menjawab tawaran Pride, dirinya malah mengacungkan jari tengah kepadanya, yang membuat Skaya tersenyum melihatnya. Sementara itu, Gushen yang melihat Junho seperti itu dirinya kemudian tersenyum dan lanjut berkata, jawaban yang menarik, kurasa aku harus beralih ke pertanyaan berikutnya. 1, 3, 5, 7, 9, 12, pilih angka yang kau suka. Mendengar itu, Junho kemudian berpikir, apakah angka-angka tersebut ada hubungannya dengan skill yang dimiliki oleh Gushen. Di sisi lain, Skaya memberitahu Junho, agar dirinya tidak memilih itu dengan sembarangan. Namun, Gushen tiba-tiba berkata, jika sayang sekali Junho tidak akan memilih itu, karena mereka akan memilih angka 1, yang merupakan angka favoritnya. Mendengar itu, sembari menunjuk ke arah Gushen Elsa berkata, jika Vian di depan mereka adalah Vian yang aneh. Di waktu yang sama, Junho berpikir, tentang angka 1 yang dimaksud oleh Gushen. Akan tetapi, saat sedang memikirkan itu, tiba-tiba tubuh Junho mulai menghilang dari tempat tersebut, yang membuat Skaya begitu terkejut. Jangan kaget Great Mage, karena tidak ada gunanya mengejarnya, itu bukanlah skill teleportasi. Saat sedang mengatakan itu, tiba-tiba wajah Gushen berlubang akibat tembakan dari Gilbert. Namun seketika itu Gilbert menyadari, bahwa Gushen tidaklah nyata, dan dirinya lalu bertanya kepada Skaya apa yang terjadi. Akan tetapi, sebelum Skaya menjawab pertanyaan Gilbert, Gushen terlebih dahulu berkata, kalian kira aku akan datang ke tempat yang baunya busuk seperti ini? Tentu saja aku tidak akan datang secara langsung. Mendengar itu, Skaya menjadi marah dan langsung menyerang Gushen sambil berkata, apa yang Gushen lakukan? Namun,
Sebelum Skaya berhasil menyerangnya, tubuh Gushen terlebih dahulu menghilang, yang membuat Skaya nampak putus asa. Di sisi lain, Elsa yang sudah berada di suatu tempat yang belum diketahui dirinya berkata, "Kontraktor, sepertinya kita dipindahkan ke suatu tempat, sama seperti saat ketua guild itu lakukan sebelumnya." Benar Elsa, tapi ini terasa sangat berbeda. Tempat ini seperti Goshiwon, atau ruangan yang kecil dan sempit. Sementara itu, Skaya yang sangat marah bertanya kepada Fius yang masih tertinggal di sana, apa yang sebenarnya Gushen lakukan. Fius pun lalu memberitahu Skaya, jika skill yang digunakan Gushen adalah Goshiwon Landlord. Mendengar itu, Skaya berkata, apakah Fius pikir dirinya akan percaya dengan omongan Fius tersebut? Namun, Fius tidak memperdulikan itu dan lanjut memberitahu Skaya, bahwa sekarang Junho sudah tamat. Dengan tatapan tajamnya, Skaya kemudian bertanya kepada Fius, apa maksud perkataan Fius barusan? Setelah itu, sembari menahan rasa sakit dari siksaan Skaya, Fius pun kemudian berkata, di sana tidak ada yang berubah, waktu tidak bergerak, rasa lapar tidak ada dan kau tidak tumbuh dan tidak menua di tempat tersebut. Di dunia nyata hanya 1 jam, di sana kau terjebak sampai setahun, bahkan jika dia kembali, tidak mungkin dia masih tetap waras. Mendengar itu, Skaya seketika langsung marah dan dengan aura membunuh yang kuat berkata, bahwa Fius tidak tahu siapa yang sedang dirinya bicarakan. Di sisi lain, Elsa yang kesal berkata, mengapa dirinya harus ikut terjebak di tempat sempit seperti itu? Akan tetapi, Junho dengan santainya berkata, bahwa Elsa adalah spiritnya. Junho lalu melanjutkan perkataannya, bahwa setidaknya tidak ada rasa lapar, dan tidak ada rasa mengantuk di tempat itu, seperti waktu berhenti. Junho juga berkata, bahwa dirinya harus bertahan 11 bulan lagi di tempat tersebut. Mendengar 11 bulan, Elsa kemudian bertanya kepada Junho, kenapa dirinya bisa setenang itu di tempat sempit itu. Junho pun kemudian menjawab, jika bukan itu yang dirinya maksud, karena setelah keluar, dirinya akan menghajar Gushen habis-habisan. Elsa kemudian kembali bertanya, bukankah itu sudah terlambat, jika Junho harus menunggu 11 bulan lagi. Mendengar itu, Junho kemudian berkata, tidak, waktu di sini mengalir berbeda dibanding dengan kenyataan, skill dimensi alternatif seperti ini memang kuat, tapi tidak cukup kuat untuk mempengaruhi waktu nyata. Beberapa banyak orang yang mentalnya hancur di sini, aku penasaran. Namun sebelum Junho melanjutkan perkataannya, dirinya tiba-tiba bangun dan berkata, jika dirinya akan melakukan sedikit latihan, yang membuat Elsa bertanya, latihan apa yang Junho akan lakukan. Junho pun kemudian berkata, bahwa saat ini dirinya akan melatih mentalnya. Mendengar itu, Elsa kemudian kembali bertanya kepada Junho, jika bukankah Junho lebih baik melatih skill Frost-nya. Junho lalu lanjut memberitahu Elsa, jika dirinya sudah memikirkannya, namun, dirinya sudah cukup baik dalam aplikasi tingkat dasar skill Frost-nya. Junho juga berkata, jika dirinya berencana memikirkan teknik bertarung yang bisa dirinya gunakan di pertempuran sebenarnya. Setelah itu, Junho pun kemudian lanjut bergumam. Tunggu, aku sudah lama tidak menggunakan halbatku. Tidak, seharusnya aku gunakan senjata baru yang kudapatkan saja. Teknik bertarungku tampaknya sudah cukup sempurna, ada lusinan bahkan ratusan cara untuk menerapkannya, tergantung musuh, situasi, lokasi, dan setiap senjata mengubah seluruh gaya bertarung. Alasan kita terjebak di sini sekarang, itu karena aku ragu saat Gushen mulai menghitung, seharusnya, aku langsung mengajar mulutnya saat itu. Oleh karena itu, aku tidak boleh terlena hanya karena dipuji sebagai pahlawan, aku masih jauh dari sempurna. Setelah mengatakan itu, Junho kemudian mulai berkonsentrasi, namun di waktu yang sama Elsa berkata, jika Junho bisa membekukan mulut Gushen itu daripada harus menghajarnya. Akan tetapi, Junho menjawab jika Frost bukanlah skill utamanya, yang membuat Elsa menjadi marah. Bukan skill utama, jadi skill Frost adalah pilihan kedua bagimu.
Kamu bilang Frost skillmu sudah pada tingkat aplikasi cukup baik, benar? Itu cuma skill pilihan kedua untukmu, tapi kamu tetap saja seorang pemula. Yang kamu tahu hanyalah membekukan secara dasar, membuat ice chart dan mensummon ice golem. Saat keadaan menjadi sulit, kamu nyaris tidak bertahan jika aku tidak membantumu. Kepercayaan dirimu yang berlebihan dan berpikir bahwa kau bisa menerapkannya, adalah hal yang sangat arogan. Kalau begitu, buat pedang seperti ini. Mendengar itu, Junho kemudian langsung membuat pedang seperti apa yang Elsa minta, dan dirinya kemudian berkata, bahwa itu tidak terlalu sulit. Elsa pun kemudian menyuruh Junho untuk menyerang pedangnya tanpa menggunakan magic, namun, Junho berkata jika sudah jelas pedang milik Elsa akan hancur, karena dirinya lebih kuat dari Elsa. Akan tetapi, Elsa berkata, jika itu tidak mungkin dan menyuruh Junho untuk melakukannya saja. Junho pun kemudian melakukan apa yang Elsa minta, yang membuat Elsa harus terhempas akibat serangan Junho. Junho kemudian meminta maaf kepada Elsa sembari bertanya, apakah dirinya memukul terlalu keras. Namun, sebelum Junho mendapat jawaban dari Elsa, tiba-tiba pedang Junho hancur yang membuat Junho terkejut. Setelah itu, Elsa sambil mengarahkan pedangnya ke leher Junho berkata, "Kau lihat itu? Ini kenyataannya, esmu membeku terlalu cepat, bahkan membekukan udara di sekitarnya yang membuat strukturnya tidak seimbang. Mulai sekarang, kenapa kamu tidak mencoba membuat es yang sempurna, baru kamu bisa mengatakan bahwa kamu benar-benar mulai menguasai skill Frost. Ada perbedaan antara terburu-buru dan cepat. Tanpa mengetahui itu, kamu selalu membekukan bagian yang tidak perlu. Mungkin tampak seperti kau menerapkan kemampuanmu, tapi itu baru dasarnya, yang masih berada di level Frost yang cuma sekedar keren. Dari perspektifku, itu seperti permainan anak-anak, namun, karena itu bukan kekuatan yang kamu inginkan, aku tidak ikut campur." Mendengar itu dari Elsa, Junho kemudian mengingat apa yang dikatakan Gilbert kepadanya, tentang kebersamaan Junho dengan Elsa, orang yang telah membekukan mereka. Di saat itu, Junho memberitahu Gilbert, bahwa Elsa lah yang selalu membantunya di saat dirinya sedang kesulitan, dan Elsa adalah sekutu yang bisa dirinya percayai untuk saat ini, sama seperti dirinya mempercayai Gilbert dan yang lain. Namun, saat Junho sedang memikirkan itu, Elsa tiba-tiba tersenyum dan dengan lembut berkata, "Kamu harus merasa terhormat karena aku sendiri yang mengajarimu, kontraktor. Jika kamu bisa mengikuti arahanku, kamu pasti akan menjadi lebih kuat." Mendengar itu, Junho kemudian tersenyum dan lanjut berkata, bahwa sebuah kehormatan baginya bisa melakukan itu dengan Elsa. Sementara itu, di sebuah ruangan, terlihat Bushen sedang melihat sesuatu dari jendela sistemnya. Di jendela sistem tersebut, terlihat orang-orang yang sedang terkurung sama seperti Junho yang meminta agar Gushen membebaskan mereka. Akan tetapi, Gushen tidak memperdulikan itu karena dirinya ingin tahu, apa yang dilakukan oleh Junho setelah 1 jam berlalu, yang berarti sudah 1 tahun di tempat Junho berada. Gushen lalu berkata, apakah 1 tahun terlalu keras bagi Junho? Namun, saat dirinya melihat apa yang terjadi, Gushen nampak terkejut dengan apa yang dirinya lihat. Gushen sangat tidak percaya dengan apa yang dirinya lihat, karena sudah 1 tahun di ruangan sempit tersebut namun Junho tetap tenang, berbeda dengan orang-orang yang gila akibat ruangan itu. Namun, saat sedang memikirkan itu, bawahan Gushen menghubunginya dan memberitahunya, jika korban dari skuad mereka terus berjatuhan di pusat kota, dan hanya dirinya yang tersisa sedangkan pasukan pengintai sedang bertempur. Mendengar itu Gushen seketika langsung terkejut dan berpikir, bukankah yang dihadapi adalah seseorang yang berada di Renga? Sementara itu, terlihat Gilbert yang sedang melompat dari menara sembari membawa pistol di tangannya, untuk membantai orang-orang yang sedang mengejar dirinya. Saat sedang menghabisi para Vien di sana, Skaya tiba-tiba menghubungi Gilbert dan bertanya, di mana Gilbert berada. Gilbert pun kemudian menjawab, jika dirinya hampir sampai dan sudah bisa melihat pantai dari sana. Namun, Skaya yang mendengar itu berkata,
jika Gilbert sedang berbohong, karena Gilbert baru saja bergerak. Skaya pun kemudian menyuruh Gilbert untuk cepat datang, karena situasi di tempat Skaya berada sedang benar-benar gawat. Di sisi lain, di tempat Skaya berada, terlihat sekelompok Vien yang sedang berusaha untuk menangkap monster besar yang terlihat seperti naga. "Hai Banjingan, kenapa kami yang jadi melakukan semua pekerjaan ini? Bukankah menjinakkannya adalah tugasmu?" ucap salah satu Vien di sana. Mendengar itu, seorang Vien dengan sebuah penutup muka pun menjawab, bahwa dirinya tahu itu. Di waktu yang sama, Vien tersebut nampak sedang menyiapkan sesuatu yang terlihat seperti kilatan petir, dan Vien tanpa penutup muka tadi pun menyadari itu dan bertanya, apakah dia akan menyetrum monster tersebut. Vien dengan penutup muka itu pun membenarkannya, dan Vien tanpa penutup muka seketika langsung berteriak, bagaimana dengan mereka? Akan tetapi, itu semua sudah terlambat, karena aliran listrik yang sangat besar sudah menyambar monster naga itu, membuat Vien tanpa pelindung tewas seketika. Di sisi lain, terlihat Skaya sedang menyiapkan sebuah lingkaran sihir untuk menyerang, dan saat Skaya melepaskan sihir tersebut, seketika cahaya sihir menghujani para Vien yang berada di bawah dan membunuh satu persatu Vien di sana. Akan tetapi, saat serangan milik Skaya berakhir, tiba-tiba salah satu Vien menyerang Skaya dengan menggunakan sebuah tombak. Beruntung, serangan tersebut tidak mengenai Skaya, karena terhalang oleh sebuah barrier yang Skaya ciptakan sebelum tombak itu mengenai dirinya. Melihat itu, Vien tersebut seketika langsung terkejut, namun, sebelum dirinya bisa melakukan sesuatu lebih lanjut, Skaya terlebih dahulu menyerangnya hingga membuat tubuh Vien itu hancur seketika. Sementara itu, Gilbert yang sudah tiba di tepi laut kemudian memberitahu Skaya, bahwa dirinya sudah berada di posisi dan siap menyerang. Gilbert pun kemudian memasang posisi untuk menembak sembari memberitahu Skaya, agar Skaya segera pergi dari tempatnya sekarang. Setelah berkata demikian, Gilbert langsung menarik pelatuknya, dan sebuah energi besar seketika melesat hingga membelah air laut di sana. Para Vien yang mendengar suara keras akibat serangan dari Gilbert seketika langsung menoleh. Namun, karena serangan tersebut begitu cepat, para Vien itu tidak bisa menghindarinya membuat para Vien itu mati seketika. Di sisi lain, Elsa yang bosan dengan tempat sempit tersebut bergumam, jika itu adalah 1 tahun terpanjang dalam hidupnya. Di waktu yang sama, Junho berkata, bahwa dirinya berharap jika operasi Portland belum berakhir. Elsa yang mendengar itu kemudian menimpali perkataan Junho dengan berkata, bahwa Junho masih saja mengatakan hal tersebut, karena bisa saja semua sudah selesai dan Junho tidak perlu melakukan apa-apa. Sambil tersenyum, Junho kemudian memberitahu Elsa, bahwa bukan itu yang dirinya maksud, namun lebih tepatnya, jika sekarang dirinya hanya ingin bertarung.